Hutan bambu. Malam mencekam menyelimuti tanah Jawa. Renjana Katulistiwa hadir kembali, siap mengantarkan sobat pecinta misteri ke dalam kegelapan yang sesungguhnya. Kisah kali ini tentang Purnama, seorang pekerja keras yang terpaksa pulang larut malam. Tugas lembur membuatnya harus menembus sunyinya malam, hingga akhirnya sepeda motornya menghembuskan napas terakhir di jantung hutan bambu yang terkenal angker. Udara dingin menusuk tulang, namun ada kehangatan aneh yang justru lebih menusuk. Aroma melati yang begitu kuat tiba-tiba menyeruak, menyapa Purnama dalam keheningan yang mencekam. Sebelum kita menyelami kengerian ini lebih jauh, tarik selimutmu dalam-dalam. Siapkan diri untuk merinding, dan biarkan imajinasimu menari dalam kegelapan. Malam itu, Purnama benar-benar apes. Lembur tanpa ampun membuatnya baru bisa meninggalkan kantor menjelang tengah malam. Dengan tergesa-gesa, ia menyalakan motornya, ingin segera tiba di rumah yang masih jauh. Terburu-buru sekali, Mas. Mampir ngopi dulu, lah, sapa Pak Satpam, penjaga gerbang kantor. Besok saja, Pak, sudah larut sekali ini. Rumah saya jauh, jawab Purnama sambil menggeber motornya, membelah dinginnya malam. Ada alasan kuat mengapa Purnama ingin cepat sampai rumah. Rute pulangnya mengharuskan ia melewati hutan bambu yang melegenda. Bukan legenda keindahan, melainkan kisah-kisah seram tentang penunggu malam yang kerap menyapa para pengguna jalan di jam-jam sunyi. Cerita-cerita itu selalu berhasil menanamkan ketakutan di hatinya setiap kali ia harus melewati hutan itu malam-malam. Hanya segelintir orang di kampungnya yang berani melintasi hutan bambu setelah senja. Biasanya, menjelang pukul 7 malam, jalan di tengah rerimbunan bambu itu sudah lengang, ditinggalkan kesunyian yang mencekam. Mesin yang membisu di kegelapan. Setelah beberapa menit memacu motornya, Purnama tiba di gerbang hutan bambu yang konon dihuni makhluk halus. Instingnya menyuruhnya untuk segera melewatinya. Gas motor ditarik dalam-dalam, berharap bisa secepat mungkin keluar dari tempat itu. Namun, takdir berkata lain. Tepat di tengah kegelapan hutan bambu yang pekat, mesin motornya tiba-tiba mati, membisu. Duh, kenapa harus sekarang? Motor ini benar-benar mengajak bercanda di waktu dan tempat yang salah, gerutu Purnama pada besi tuanya. Berkali-kali ia mencoba menghidupkan mesin dengan electric starter, namun tak ada respons. Mencoba dengan kickstarter pun nihil. Pandangannya tanpa sengaja jatuh pada speedometer. Jarum indikator bahan bakar menunjuk ke angka 0. Bensinnya habis. Sial, kenapa tadi tidak mengisi bensin dulu? Umpatnya dalam hati. Ia mencoba meraih ponsel di saku celananya, berniat menghubungi keluarganya untuk meminta bantuan. Namun, lagi-lagi nasib buruk menimpanya. Layar ponselnya gelap, baterainya habis. Tak ada pilihan lain. Purnama harus mendorong motornya keluar dari hutan bambu menuju SPBU terdekat yang entah berapa jauhnya. Sapaan di tengah keharuman melati. Angin malam bertiup semakin kencang, menusuk hingga ke sumsum tulang. Purnama semakin mengeratkan jaketnya sambil terus mendorong motornya di jalanan yang gelap dan sepi. Krek, krek, krek. Suara gesekan bambu yang tertiup angin menjadi satu-satunya melodi yang menemani perjalanannya yang mencekam. Pikiran Purnama kembali dihantui cerita-cerita horor tentang hutan bambu. Konon, di tengah malam seperti ini, akan ada sesuatu yang menyapa para pengembara malam. Refleks, matanya melirik jam tangan di pergelangan kirinya. Sudah pukul 0, benar-benar membuat bulu kuduk berdiri, gumamnya seorang diri. Tiba-tiba, benar saja, ada suara yang memanggilnya. Bersamaan dengan itu, aroma wangi bunga melati yang sangat kuat menyeruak di udara. Mas, mas, suara lembut seorang wanita terdengar lirih di telinganya. Purnama membeku. Ia tak berani menoleh. Matanya terpaku pada kegelapan jalan di depannya, mencoba mencari secercah harapan akan ujung hutan ini. Mas Purnama, suara itu kembali memanggil, kali ini lebih dekat. Aroma melati semakin pekat, menusuk hidungnya hingga membuatnya sedikit pening. Tiba-tiba, pundaknya terasa ditepuk lembut. Jantung Purnama berdegup kencang.
Siapa gerangan yang berani menyentuhnya di tengah malam sunyi dan mencekam ini? Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia ingin berlari, namun kakinya terasa terpaku di tanah. Bagaimana mungkin ia lari sambil mendorong motornya yang mogok? "Woi, ini Sinta. Jangan takut," ujar suara wanita itu lagi, kali ini lebih jelas. "Sinta siapa? Saya lagi dorong motor. Bensin saya habis. Saya tidak punya maksud apa-apa, tolong jangan ganggu," jawab Purnama tanpa berani menoleh, pandangannya tetap lurus ke depan. "Benaran tidak mau saya bantu?" tanya suara itu lagi, terdengar sedikit mengejek. "Tidak usah, saya bisa sendiri. Kalau kamu bantu, nanti malah kamu ajak ke duniamu," jawab Purnama dengan suara bergetar. Seketika, terdengar suara tawa wanita yang melengking di kegelapan. "Hihihi, hahaha." Tiba-tiba, sosok itu bergerak mendekat ke samping Purnama. Kemudian, dengan suara yang berubah menjadi dingin dan menusuk, ia berbisik tepat di telinga Purnama, "Aku memang akan membawamu ke duniaku, Purnama." Purnama tersentak, bulu kuduknya berdiri. Ia memberanikan diri menoleh ke samping. Di bawah rembulan yang samar, ia melihat sosok wanita pucat dengan mata yang menyala menatapnya dengan senyum mengerikan. Aroma melati yang tadi wangi kini terasa memualkan, seperti bau kematian. Kamu," Purnama tak mampu melanjutkan kata-katanya. Wanita itu meraih tangannya dengan cengkeraman dingin. "Sudah lama aku menunggumu di sini, Purnama. Setiap malam aku mencium aroma keringatmu saat kau pulang kerja. Aroma ketakutanmu malam ini begitu nikmat." Purnama mencoba melepaskan diri, namun cengkeraman wanita itu terlalu kuat. Tubuhnya terasa lemas, energinya seolah tersedot oleh kehadiran makhluk di sampingnya. "Jangan takut, Purnama. Di duniaku, kamu tidak perlu lagi bekerja keras. Kamu bisa beristirahat selamanya," bisik wanita itu dengan suara mendayu-dayu. Tiba-tiba, wanita itu menarik Purnama lebih dekat. Wajah pucatnya semakin mendekat, dan Purnama bisa melihat jelas mata merahnya yang penuh dengan kegelapan. "Ah kamu Sin, bikin kaget aja," kata Purnama. Sinta pun bercerita bahwa dirinya tadi sedang pulang dari membeli gas di kampung seberang. Besok pagi, gas tersebut akan digunakannya untuk memasak. Dia menggunakan sepeda listrik sehingga suaranya tidak terdengar. "Yuk tak dorong sampai SPBU," kata Sinta melanjutkan ceritanya. Keduanya pun akhirnya sampai di SPBU terdekat. Sinta kemudian melanjutkan perjalanan pulang. Sedangkan Purnama masih cekikian karena teringat ketakutannya tadi.